Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairal jasa ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman. Pak Prabowo izinkan buka pendaftaran ke Palestina agar pemuda-pemudi Indonesia berjihad di Palestina. Mengenai usulannya untuk dibuka pendaftaran itu, pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Palestina, saya setuju. Sama. Tapi yang pergi jangan saudara-saudara kami anak-anak Nusantara. Yang pergi jangan saudara kami dari Banten, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Bali. Jangan. Tapi keturunan Baklawi untuk pergi ke Palestina. Jadi Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Baklawi semua. Saya sebagai putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atos, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Balawi. Ya. Bin Kalau Smith, orang tuh yang dekat itu di Tarim. Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Hausi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina, sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat kayak dari Yaman diserang oleh Al-Hausi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Balawi yang mau membantu Palestina? Adakah Balawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada, kita tidak dengar kaum Balawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihader ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Atas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, Assegaf, Bafaraj, dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Atas, bin Syihab, bin Yahya, dan lain sebagainya saja. Islam,
Indonesia suaranya. Bagaimana menurut Yai Mat di dalam memandang reuni 212 kemarin itu, Yai Mat? Dipersilakan, Yai. Terima kasih Mas Rifki. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di dalam podcast bersama Yai Fuad, Yai Ubedillah Ahmad di Gus Fuad Channel. Ya. Saya melihat bahwa reuni 212 kemarin itu ruh semangat pertama dari adanya 212 itu bagi orang-orang yang mengikutinya itu sudah luntur. Jadi reuni 212 ini, re itu kan kembali, uni menyatu, itu sudah tidak bisa lagi disebut reuni 212. Tetapi sekarang ini nampak bahwa ini adalah upaya penunjukan para khilafah, para pengusung khilafah untuk menunjukkan diri bahwa mereka masih eksis. HTI yang telah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo ini menunjukkan mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih eksis. Jadi lebih acara kemarin adalah acara HTI dibanding acara 212 yang representasi dari berbagai macam elemen di masa lalu itu. Jadi ini penegasan terhadap negara bahwa kami masih ada loh. Walaupun HTI telah dibubarkan, atau para pengusung khilafah lain, pengusung khilafah yang lain selain HTI yang ingin menegakkan agama Islam versi mereka di dalam formalitas sebagai negara, ini masih eksis. Dan ini negara harus hati-hati. Negara harus waspada bahwa walaupun kekuatan-kekuatan itu sudah semakin mengecil, bahkan nyaris tidak ada, tetapi ideologi itu masih ada, dan ex-HTI itu masih ada. Kenapa? Karena HTI itu waktu dibubarkan kan relatif masih muda, Mas Rifki. Jadi orang-orang yang masih muda-muda itu di bawah 50 tahun. Jadi hari ini pun para khilafah itu tanpa adanya HTI secara organisatoris, tetapi mereka masih ada.
bisa dilihat dari bendera-bendera yang banyak berkibar di acara 212 itu adalah bendera-bendera HTI. Bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang warna hitam dan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah warna putih. Jadi acara 212 kemarin bukan merepresentasi kekuatan Rizik Syihab sebagai FPI, tetapi lebih terhadap kekuatan khilafah, kekuatan dari HTI yang menyusup di acara itu untuk mempertegas kepada semua orang bahwa kami masih ada. Nah, yang kedua adalah dari kekuatan politik praktis PKS. Kekuatan politik praktis PKS yang kalah dalam pilkada di Jakarta, juga di Jawa Barat, di situ masuk mereka di dalam acara reuni 212 itu, dan kemungkinan besar Jakarta yang masih ada kemungkinan 1 putaran atau 2 putaran, ini isu agama akan dikapitalisasi kembali untuk menumbuhkan semangat kepada pendukung PKS agar bagaimana pilkada DKI Jakarta bisa 2 putaran. Dan ini saya kira hal-hal yang Bapak Presiden harus mewaspadainya, walaupun memang sebelah daripada PKS itu, yaitu Kang Ridwan Kamil, adalah merepresentasi dari politik praktis Bapak Presiden. Tetapi sebelahnya ini adalah orang-orang PKS yang dalam ideologi mereka ini masih ada keinginan untuk memformalkan ajaran-ajaran Islam versi mereka, ya. Jadi dalam versi orang-orang radikal adalah bahwa negara itu harus satu, formalitas Islamnya nampak. Jadi undang-undang itu harus undang-undang Islam. Al-Quran dan Al-Hadis harus dijadikan sebuah dasar dalam bernegara. Ini versi mereka, gitu kan, ya? Ya, betul. Dan bagi kita warga Nahdlatul Ulama, Al-Quran, Al-Hadis, ijma dan qiyas adalah dasar kita beragama, sedangkan negara adalah sebuah media. Ad-daulatu laysat ghayatan. Negara itu bukanlah tujuan. Ad-daulatu wasilah. Negara adalah wasilah. Ketika tujuan-tujuan kita bernegara itu telah dapat diraih oleh bentuk negara apapun, maka negara itu sudah syar'i. Maka bagi kita di dalam kalangan Nahdlatul Ulama, Indonesia daulatun syar'iyatun. Indonesia adalah negara yang sudah syar'i. Adapun hal-hal yang belum diatur secara formal di dalam negara, dari aturan-aturan yang ada di dalam syariah, itu bisa diatur secara kesepakatan di dalamnya. Tetapi bagi mereka pengusung khilafah, secara formal, negara ini harus ada Islamnya. Jadi negaranya harus ada negara Islam Indonesia misalnya, atau negara khilafah Indonesia, atau seperti FPI negara Indonesia bersyariah. Jadi kata-kata itu penting buat mereka, sementara bagi kita substansi lebih penting daripada formalitas itu sendiri. Jadi sekarang negara Indonesia yang telah kita perdekakan dari bangsa Indonesia sendiri tahun 45 sebagai negara yang bersatu, berdaulat, yang ingin menegakkan keadilan dan kemakmuran di dalamnya, sampai saat ini sudah menjalankan fungsinya sebagai negara. Jadi tidak ada alasan bagi kita warga Nahdlatul Ulama untuk mengutak-atik negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena apa? Karena ini sudah syar'iyatun. Negara Indonesia sudah syar'i. Dan ini yang saya lihat dari reuni 212 itu, yang ingin kembali menegaskan kepada kita bangsa Indonesia
putra-putri Nusantara bahwa ada sekelompok orang yang ingin mengganggu kesepakatan kita dalam berbangsa dan bernegara. Ada sekelompok komunitas yang ingin mengacak-ngacak negara kita atas nama Islam. Islam agama kita. Kita harus mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah. Itu adalah takwa. Dan meninggalkan seluruh larangannya. Kemudian negara, di mana negara itu tujuan utamanya adalah limasalihid dunya waddin, untuk kemaslahatan keduniaan dan kemaslahatan agama. Ini dua tujuan utama bernegara ini sudah dilaksanakan oleh NKRI. Maka apalagi urusan mereka ingin mengutak-ngatik NKRI demi tujuan-tujuan madhabi. Jadi kita sebut saja tujuan-tujuan madhabi. Kenapa? Karena pengertian bahwa negara harus berbentuk syariah dengan nama syariah itu adalah sebuah tafsir keagamaan, bukan ajaran keagamaan. Kalau mereka memahami sejarah Rasulullah Muhammad SAW di Madinah, apakah Nabi Muhammad itu menamai Madinah sebagai ad-daulah asy-syar'iyyah al-madaniyah? Tidak. Tetapi negara itu dibiarkan berbentuk di dalam bagaimana bentuk negara yang dikenal pada saat itu, kemudian syariatnya dijalankan oleh bangsa itu yang ada di dalam negara, tanpa harus formal bahwa ini bentuknya adalah bentuk negara Islam. Itu yang pertama, tentang bahwa reuni 212 kemarin adalah reuninya para khilafah, orang-orang yang pengasong khilafah yang ingin mengganti Pancasila. Islam yang prosedural, Islam yang substansial, yang dua kutub ini hari ini masih berhadap-hadapan. Masih ada sisanya di Indonesia. Kemudian Islam yang prosedural yang hari ini masih diperjuangkan oleh HTI, ex-HTI, ex-EPI, dan lain sebagainya itu secara kelembagaan bisa dibubarkan. Tapi dalam konteks ideologi, ini kita sulit untuk membubarkan sebuah ideologi. Yang bisa kita lakukan adalah mengepung ideologi itu untuk mempersempit ruang gerak daripada berkembangnya ideologi-ideologi transnasional demikian. Itu yang tentang ideologi ya. Tadi Dr. Kiai Haji Ubaidillah mengatakan kita harus membubarkan ideologi. Saya rasa sulit itu Pak Dr. Ubaid ya. Yang kita bisa lakukan adalah ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran-ajaran Nusantara yang penuh kesantunan, kita sebar luaskan, kemudian kita masifkan di seluruh anak negeri kita agar ideologi-ideologi khilafah, ideologi-ideologi non-Pancasila yang berusaha dijajakan oleh Rizik Syihab CS ini, itu sempit ruang geraknya. Itu tentang Yai Ubed ya. Kemudian tentang hal reuni 212 kemarin ada yang menarik. Di mana Rizik Syihab tidak berani untuk mengkritisi Prabowo. Tetapi dia berusaha untuk mengadu domba Prabowo dengan Pak Jokowi. Bahkan dengan presiden, dengan wakil presiden Prabowo sendiri, yaitu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dia ingin mempetakompli secara diametral antara presiden dan wakil presiden yang dipilih secara sah oleh bangsa Indonesia melalui pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Dengan mempetakompli antara wakil presiden Republik Indonesia yang mulia Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan Bapak Presidennya yaitu adalah Bapak Prabowo Subianto, ini Pak Rizik Syihab ini melawan Undang-Undang Dasar itu sendiri, yang dimana Undang-Undang Pemilu itu di bawah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, usaha adu domba ini berbahaya bagi perjalanan 5 tahun ke depan negara dan bangsa Indonesia.
di mana kita telah bersepakat melalui pemilu, presiden kita adalah Prabowo Subianto dan wakil presiden kita adalah Gibran Rakabuming Raka. Keduanya adalah Dwi Tunggal yang dipilih secara demokratis oleh bangsa Indonesia, yang harus dijaga kemuliaannya, yang harus dijaga kehormatannya oleh seluruh bangsa Indonesia yang secara mayoritas telah memberikan hak pilihnya dan mengangkat secara undang-undang dan undang-undang dasar mereka berdua sebagai pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Kalau misalnya Rizik Syihab tidak suka dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, itu silakan saja siapkan calon 5 tahun ke depan, kita tanding lagi untuk coba apa yang atau siapa yang diusung oleh dia, apakah bisa memenangkan di dalam pertarungan pemilu yang akan datang. Kan yang didukung dia selalu kalah. Prabowo didukung Rizik kalah melulu. Sekarang didukung Rizik, Prabowo menang kan. Tetapi ketika sudah menang karena di belakangnya itu ada pengaruh politis dan kenegarawanan dari Bapak Jokowi, itu sekarang Pak Rizik Syihab ini ingin mengadu domba, mempetak-kompli, seakan-akan dia hanya mengakui Prabowo sebagai presiden tapi tidak mengakui Bapak Gibran sebagai wakil presiden. Tidak bisa. Dia ngomong mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Jokowi, itu sama saja bohong. Kenapa? Karena Prabowo sebagai presiden kita yang terpilih sudah berkali-kali menegaskan bahwa akan melanjutkan hal-hal kebaik yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya, Bapak Jokowi. Ada dalam hadis kan Nabi berkata, man ahabbani wa ahabba man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mencintai aku dan mencintai orang yang mencintai aku, maka dia akan bersama di dalam surga. Sekarang Pak Prabowo mencintai Pak Jokowi. Mana buktinya? Buktinya dia bertekad ingin meneruskan, melanjutkan apa-apa dari kebijakan Pak Jokowi. Kemudian dia mengambil anaknya sebagai wakil presiden, calon wakil presiden waktu itu, kemudian bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Tapi sekarang ketika Rizik mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Pak Gibran Rakabuming Raka, ini balsit dia. Kalau mengatakan dia mendukung Prabowo tapi tidak mendukung Gibran, atau dia berusaha untuk bagaimana memenjarakan Bapak Presiden kita sebelum Pak Prabowo, yaitu Pak Jokowi, ini cintanya cinta palsu. Ya. Cinta palsu. Dia mau mendukung Prabowo, harus satu paket, karena Pak Prabowo ini jadi presiden satu paket dengan Pak Gibran. Kalau misalnya hanya mendukung Prabowo tapi tidak mendukung wapresnya, atau secara tidak langsung dia tidak mendukung program-program yang ingin laksanakan oleh Prabowo, yaitu dalam hal-hal yang terkait dengan kebijakan Bapak Jokowi sebelumnya yang ingin dilanjutkan oleh Pak Prabowo, saya kira ini hanya ingin mengadu domba itu, dan saya yakin apa yang dilakukan Rizik Syihab tidak akan berhasil. Prabowo tidaklah bodoh untuk mengikuti apa yang diinginkan Rizik Syihab untuk membuat jarak antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi. Tidak akan pernah berhasil. Baik. Mau lanjutkan dulu atau ya Imat atau bagaimana? Kemudian ada satu lagi tentang bagaimana Rizik Syihab mengatakan Pak Prabowo izinkan buka pendaftaran ke Palestina agar pemuda-pemudi Indonesia berjihad di Palestina. Mengenai usulannya untuk dibuka pendaftaran itu, pemuda-pemuda dari Indonesia pergi ke Palestina, saya setuju. Sama. Tapi yang pergi jangan saudara-saudara kami anak-anak Nusantara. Yang pergi jangan saudara kami dari Banten, dari Jawa Barat, dari Aceh, dari Papua, dari Maluku, dari Bali. Jangan. Tapi keturunan Baklawi untuk pergi ke Palestina.
Jadi Cocok, Kiai. dibuka Pak Prabowo, silakan Pak Prabowo untuk membuka pendaftaran perang ke Palestina oleh Rizik Syihab, tetapi yang pergi adalah Baklawi semua. Saya sebagai bangsa putra putri Nusantara melarang, sebagai putra Nusantara asli saya, melarang saudara saya se-Nusantara untuk daftar ke Palestina. Tetapi saya setuju jika Rizik Syihab membuka pendaftaran perang ke Palestina, tapi yang daftar semuanya adalah bin Syihab, Al-Atos, bin Yahya, Assegaf, dan lain sebagainya dari keluarga Balawi. Ya. Bin Kalau Smith, Kiai. orang tuh yang dekat itu di Tarim, Tarim itu dekat kalau mau nyebrang ke Israel. Dan Al-Housi di sana, orang-orang Yaman membantu Palestina, sudah jelas perang untuk melawan Israel dan sekutu Israel. Amerika lewat kayak dari Yaman diserang oleh Al-Housi, turunan Nabi itu di sana. Tapi adakah Balawi yang mau membantu Palestina? Adakah Balawi yang mau membantu Palestina yang ada di Tarim? Tidak ada, kita tidak dengar kaum Balawi yang ada di Tarim itu membantu Palestina atau membantu Houthi dalam rangka menyerang Israel. Tidak ada. Maka saya sekali lagi nyatakan setuju dengan rencana Rizik Syihab membuka jihadar ke Palestina, tetapi tidak setuju kalau anak-anak Nusantara yang ikut. Yang ikut cukup dari Al-Atas, yang ikut cukup dari bin Syihab, bin Yahya, Assegaf, Bafaraj dan lain sebagainya. Tetapi Sugiono, Fuad, Ubed, Imad, Rifki, jangan. Biarkan yang pergi itu adalah Al-Atas, bin Syihab, bin Yahya dan lain sebagainya saja. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Yang mana reuni 1212 yang diselenggarakan kemarin sudah selesai dan penontonnya sepi ya, dan ada tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kalau menurut Kiai Haji Imaduddin ini sudah runtuh, tidak seperti reuni-reuni tahun-tahun sebelumnya gitu ya teman-teman. Jadi sekarang sudah sepi, jadi banyak jemaah yang tidak hadir, mungkin banyak yang tidak suka karena tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini ya teman-teman. Dan tadi ya Kiai Imad juga mengomentari tentang pernyataannya Habib Rizik yang mengatakan meminta pendaftaran untuk jihad ke Palestina gitu ya teman-teman. Jadi Kiai Imad juga menanggapi tentang pernyataan Habib Rizik itu, boleh-boleh saja misalnya mau ngajukan pendaftaran atau buka pendaftaran untuk perang di Palestina, tapi jangan yang disuruh jangan orang-orang pribumi, tapi Rizik sendiri sama Hanif yang berangkat ke sana. Tapi ya menurut Kiai Imad, Prabowo itu tidak sebodoh itu gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.